Bab 61. Aku akan mengajarimu cara menjadi seseorang. Kerumunan itu menoleh dan melihat Chen Xuan berdiri di ambang pintu, matanya merah, seperti binatang buas yang marah. Dia telah mendengar suara benda pecah dan hancur dari jauh, dan begitu dia masuk, dia melihat Chen Kui hendak memukul ibunya, yang mana hal itu menyulut amarah dalam hati Chen Xuan. Melihat itu adalah Chen Xuan, wajah Chen Kui menampakkan seringai sinis. Sial, kukira itu orang penting, ternyata kau saja, sampah. Ada apa? Ini akhir pekan, pulang ke rumah ibu. Hahaha. Ma Chong dan beberapa orang antek yang dibawa Chen Kui juga tertawa mengejek. Mereka juga sangat menyadari menantu keluarga Han yang terkenal kejam. Chen Kui menyalakan sebatang rokok, mengangkat dagunya dengan arogan, dan menatap Chen Xuan. Kamu tepat waktu, halaman ini milik 3 keluarga kita. Untuk perjanjian pembagiannya, lebih baik kamu bujuk ibumu untuk segera menandatanganinya, jadi kita tidak membuang-buang waktu di sini. Bagi kerabatnya ini, Chen Xuan tidak lebih dari seorang pecundang yang lemah dan mudah diganggu. Lagi pula, apalah arti seorang pria yang bahkan belum tamat kuliah dan sudah menjadi menantu yang tinggal serumah dengannya. Itulah sebabnya mengapa Chen Kui begitu tak terkendali di hadapan Chen Xuan. Chen Xuan menatap Chen Kui dengan mata dingin, minta maaf pada ibuku sekarang juga dan keluar dari sini, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan perasaan keluarga. Apa? Meminta maaf. Seolah mendengar lelucon paling lucu, Chen Kui tertawa mengejek, apa-apaan kau, berani menyuruhku meminta maaf. Persetan denganmu. Chen Kui meludah ke tanah, penuh dengan rasa jijik. Chen Xuan menatap Chen Qingbiao dan yang lainnya, apakah begini cara kalian melihatnya menindas ibuku? Chen Qingbiao mengalihkan pandangan, pura-pura tidak mendengar. Diao Chuyong memutar matanya dan mendengus, mengapa menyeret kami yang lebih tua ke dalam pertengkaran anak muda kalian, kami tidak peduli tentang itu. Diao Chuyong mengambil sikap sebagai pengamat, karena dia tahu betul bahwa dengan putranya yang membawa 7 atau 8 adik laki-lakinya hari ini dan memiliki staf seperti Ma Chong untuk mendukung, mereka tidak akan dirugikan. Chen Xuan memahami pikiran Diao Chuyong dan mendengus dingin, baiklah, karena kamu tidak mau ikut campur, maka hari ini, aku akan mengajarinya bagaimana bersikap atas namamu. Chen Kui tertawa terbahak-bahak, mendekati Chen Xuan, dan dengan sombong meniupkan cincin asap ke arahnya, sial, kau bajingan, silakan coba ajari aku. Gedebuk. Sebelum Chen Kui dapat menyelesaikan ucapannya, Chen Xuan menendang perutnya dan membuatnya berlutut di tanah. Chen Qingbiao, Diao Chuyong, dan yang lainnya tercengang, mereka tidak pernah menyangka si pengecut Chen Xuan benar-benar berani memukul Chen Kui. Chen Kui juga terkejut dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dasar bajingan Chen Xuan, kau. Memukul. Chen Xuan menamparkan wajahnya, kata-kata yang tidak sopan, kamu pantas mendapatkannya. Chen Xuan, kamu benar-benar lelah hidup, ya. Memukul. Tamparan lain mendarat di wajahnya, tidak sopan terhadap ibuku, kamu pantas mendapatkannya juga. Memukul. Demi kekayaan, tanpa mempedulikan hubungan keluarga, kau memang pantas mendapatkannya. Tangan Chen Xuan diikuti dengan tamparan demi tamparan di wajah, meninju Chen Kui sampai dia pusing dan kehilangan arah. Chen Kui mencoba beberapa kali untuk melawan namun tidak dapat berbuat apa-apa karena dia tidak mempunyai peluang untuk melawan di depan Chen Xuan, dia benar-benar tertekan. Diao Chuyong tidak tahan lagi, putranya mendorong orang lain adalah hal yang wajar, tetapi sekarang putranya yang menderita, dialah orang pertama yang tidak setuju. Diao Chuyong bergegas dan mendorong Chen Xuan dengan keras sambil mengumpat, dasar bajingan kejam, Chen Kui adalah sepupumu, bagaimana mungkin kau menyakitinya seperti ini? Chen Xuan mendengus dingin, ya, tepat sekali. Jadi, waktu dia menghancurkan barang-barang di sini dan hendak memukul ibuku tadi, kenapa aku tidak melihatmu bilang dia terlalu kejam? Diao Chuyong begitu tercekat hingga dia tidak dapat berbicara. Wajah Chen Qingbiao berubah dingin saat dia membentak, tidak peduli apapun, Chen Kui tidak benar-benar melakukan apapun pada ibumu, bukan? Memukulnya seperti itu adalah salah. Paman Chen Qingsheng menimpali, benar sekali, lagi pula, kita ini saudara. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Minta maaf pada Chen Kui sekarang juga. Tepat sekali, minta maaf. Lalu minta ibumu menandatangani perjanjian pembagian, sang bibi memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata. Chen Xuan yang marah, tertawa terbahak-bahak. Saat Chen Kui menindas ibunya, orang-orang ini menutup mata, sekarang mereka menuntut permintaan maaf darinya. Apakah mereka benar-benar mengira keluarganya seperti buah kesemek yang lembut, mudah diremukkan? Pada saat itu, Chen Kui mendorong Diao Chuyong ke samping dan meraung, aku tidak butuh permintaan maafnya. Bajingan Chen Xuan, kalau aku tidak menghajarmu sampai lumpuh hari ini, maka aku bukanlah Chen Kui. Dengan lambaian tangan Chen Kui,
ketujuh atau delapan penjahat itu mendekati Chen Xuan dengan mengancam. Xiao Xuan. Su Suzhen menjadi pucat pasi karena cemas dan menatap Chen Qingbiao dan yang lainnya. Paman kedua, bibi kedua, kalian harus menghentikan mereka. Chen Qingbiao mempertahankan ekspresi tenangnya dan tidak berkata apa-apa, sementara Diao Cuihong tampak kesal, menghentikan apa? Bukankah Chen Xuan kesayanganmu begitu cakap? Dia pantas dipukuli sekarang. Bibinya melanjutkan, jika kamu tidak ingin Chen Xuan dipukuli, kamu bisa, tanda tangani saja kontraknya sekarang. Saya. Tepat saat Su Suzhen hendak mengalah, Chen Xuan menyela dengan tegas, Bu, jangan khawatir, orang-orang ini bukan tandinganku. Bawa Xiao Yu masuk dulu, dan jangan keluar sampai aku menyuruhmu keluar. Petik 2. Su Suzhen tidak ingin Xiao Yu menyaksikan kekerasan seperti itu dan segera membawanya ke dalam rumah dan menutup pintu. Pukul dia untukku. 7 atau 8 penjahat itu mengayunkan tongkat mereka dan menghantamkannya ke arah Chen Xuan. Orang-orang ini telah meneror Su Suzhen di halaman sebelumnya, jadi Chen Xuan tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dengan satu pukulan dari Chen Xuan, dada penjahat itu hancur, dan dia terpental. Lalu datanglah sebuah tendangan, mematahkan kaki penjahat lain yang jatuh ke tanah sambil berteriak. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, ketujuh atau 8 penjahat itu tumbang, semuanya terluka parah dan meratap kesakitan. Ketika Chen Kui dan yang lainnya menyaksikan kejadian ini, mereka tercengang, tidak menyangka Chen Xuan begitu tangguh. Chen Xuan maju ke arah Chen Kui, kau mencoba bersikap seperti orang penting di dunia bawah, tapi kau tidak bertindak begitu keren, kan? Chen Kui yang ketakutan, terhuyung mundur berulang kali. Pada saat itu, Ma Chong melangkah di depan Chen Xuan, dagunya terangkat, kebanggaan terpancar di seluruh wajahnya. Berani bertarung di depan kami para penegak hukum, kau pasti tidak menganggapku, sang kapten, serius. Ma Chong sengaja membusungkan dadanya, memamerkan seragamnya agar semua orang dapat melihatnya. Chen Kui bersukacita. Di matanya, tidak peduli seberapa hebatnya Chen Xuan, dia tidak akan berani menghadapi pejabat seperti Ma Chong. Chen Qingbiao dan Diao Cuihong memiliki keyakinan yang sama. Tapi sebelum Ma Chong bisa selesai berbicara, tamparan. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Xuan menamparkan wajahnya. Berapa harga dirimu hingga kau layak mendapatkan perhatianku? Ma Chong, sambil memegangi wajahnya, benar-benar tercengang, begitu pula Chen Kui dan yang lainnya. Mereka tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliar mereka bahwa Chen Xuan berani menyerang seseorang seperti Ma Chong. Bab 62. 2 juta dalam 3 hari. Memberontak. Mereka memberontak. Ma Chong begitu marah hingga dia hampir gila. Sebagai seorang ketua tim selama bertahun-tahun, dialah yang selalu menindas pedagang kecil dan warga biasa. Ia tidak pernah menyangka, hari ini seorang menantu yang datang ke dalam keluarga karena menikah dengan anak perempuan, berani sekali berbuat jahat padanya. Sialan, tunggu saja. Jika aku tidak membuatmu menyesal hari ini, semua pekerjaan pembongkaran yang telah kulakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Sambil berbicara, Ma Chong langsung menghubungi sebuah nomor, saya terkena tembakan, segera bawa orang ke sini. Setelah menutup telepon, Ma Chong mendengus dingin, bajingan kecil, kau pikir kau tangguh. Kalau begitu, jangan lari kalau kamu cukup berani. Chen Xuan tersenyum tipis, jangan khawatir, ini rumahku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan menunggu orang-orangmu datang. Setelah mengatakan itu, Chen Xuan benar-benar memindahkan kursi ke halaman dan duduk. Chen Kui dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak hanya memukuli Ma Chong, tetapi mereka juga berani menunggu di sini agar orang lain datang dan mengurus mereka. Chen Xuan ini benar-benar sedang mencari kematian. Melihat Chen Xuan, Ma Chong menggertakkan giginya penuh kebencian, diam-diam berpikir bahwa begitu orang-orangnya tiba, dia pasti akan membuat menantu laki-laki ini membayar. Tak lama kemudian, derap langkah kaki mendekat, dan lebih dari 10 anggota tim yang mengenakan seragam biro pembongkaran melangkah masuk dengan kecepatan yang agresif. Ketua tim Ma. Melihat bala bantuan datang, Ma Chong langsung menjadi sombong dan menunjuk Chen Xuan, itu anak itu, hajar dia untukku. Jangan khawatir, Ketua tim Ma, kita bisa mengatasinya. Seorang pria muda dengan anting-anting menatap Chen Xuan dengan jijik, nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Terima saja pukulan itu dengan patuh. Jika kamu berani melawan, kamu akan menghalangi urusan resmi. Dengan itu, pemuda beranting itu mengayunkan tongkat karetnya langsung ke kepala Chen Xuan. Berdebar. Pria muda yang memakai anting itu mendapati dirinya tergeletak di tanah. Pria muda yang memakai anting itu kebingungan. Ini tidak benar. Warga biasa yang melihatnya di jalan akan menghindarinya seperti wabah, tidak berani memprovokasinya. Bahkan ketika dia menegur mereka, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Tetapi orang di depannya ini berani melawan. Dia benar-benar tidak menganggap serius seragam yang dikenakannya.
Sialan, serang. Atas perintah pemuda beranting itu, selusin rekan setimnya menyerbu Chen Xuan sekaligus. Ma Chong, Chen Kui, dan yang lainnya semua menunggu untuk menikmati pertunjukan. Para anggota tim pembongkaran ini bukanlah seperti antek-antek biasa. Selama Chen Xuan berani melawan, dia pasti akan dituduh menghalangi urusan resmi dan dijebloskan ke penjara. Namun sebelum anggota tim pembongkaran itu mendekat, kalian semua, berhenti. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Semua orang menoleh ke arah gerbang, dan mereka langsung terkejut. Di luar gerbang, kini ada lebih dari 10 mobil mewah terparkir, pintunya terbuka, dan puluhan pria kekar berpakaian jas hitam keluar. Yang memimpin mereka adalah sosok luar biasa dari Cui Fengjiu dan Cui Ruyun. Adegan itu memang mengejutkan, tetapi Ma Chong, dengan status penegak hukumnya, begitu sombong sehingga dia sama sekali tidak menganggap serius Cui Fengjiu dan yang lainnya. Sial, siapa juga yang berani ikut campur? Sebelum Ma Chong dapat menyelesaikan kalimatnya, seorang lelaki kekar di sebelah Feng Jiu menyerbu ke depan dan menamparkan wajah Ma Chong dengan keras. Kau buta, tidak menghormati kakak ke-9. Nih, kakak ke-9. Ma Chong langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia, tentu saja, pernah mendengar nama Feng Jiu. Feng Jiu menatap Ma Chong dengan tatapan penuh arti dan berkata, bahkan para berandalan kecil pun harus memanggilku kakak ke-9. Anda, seorang pemimpin tim, pasti cukup tangguh untuk berbicara kepada saya seperti itu. Beritahu aku namamu, agar para bajingan kecil itu bisa menjagamu dengan baik, ya. Karena sangat ketakutan, Ma Chong segera berlutut ke tanah dan menamparkan wajahnya sendiri. Kakak ke-9, aku tahu aku salah. Aku hanya bicara, aku mohon padamu untuk mengampuni dosaku. Direktur biro mereka sendiri hanya kulit kecil di mulut partai lain, jadi apa dia, hanya seorang pemimpin tim, tapi kentut. Bukan hanya Ma Chong, anggota tim lainnya juga berlutut bersamanya. Memang benar mereka mengenakan kulit pemerintah, tetapi mereka hanya bisa berlenggak-lenggok di depan orang-orang biasa. Di hadapan Cui Fengjiu, mereka tidak berani mengeluarkan kentut sedikit pun. Cui Fengjiu mendengus dingin dan berjalan langsung ke arah Chen Xuan. Chen, saya datang ke sini hari ini untuk membalas hutang budi saya. Terimalah penghormatan ini dari Cui Fengjiu. Sambil berbicara, Cui Fengjiu berlutut dengan satu kaki di depan Chen Xuan. Terimalah penghormatan ini dari kami. Cui Ruyun, bersama beberapa individu berpakaian hitam di belakangnya, juga berlutut dan berteriak, sebuah gerakan yang menggetarkan hati. Chen Kui dan Chen Qingbiao yang berdiri di sana benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Cui Fengjiu yang terkenal kejam dari kota Huai benar-benar berlutut di hadapan Chen Xuan. Ini sungguh luar biasa. Ma Chong dan yang lainnya tercengang, awalnya mengira pihak lain hanyalah keluarga biasa, dan tidak tahu bahwa mereka. Chen Xuan memasang ekspresi acuh tak acuh, hanya masalah sepele, jangan khawatir. Saya punya beberapa masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, biar saya yang mengurusnya, baru kita bisa bicara. Petik 2. Cui Fengjiu memandang sekeliling halaman yang benar-benar berantakan dan langsung mengerutkan kening. Siapa yang melakukan ini? Ringannya kata-katanya membuat Ma Chong takut hingga gemetar, mendorongnya untuk segera menunjuk ke arah Chen Kui. Wajah Chen Kui menjadi pucat, dan dia segera berlutut di tanah. Kakak ke-9, ini semua salah paham. Aku juga dari jalanan, aku Chen Kui, kakak laki-lakiku Zhang Meng. Cui Fengjiu memutar matanya, Chen Kui. Zhang Meng. Belum pernah mendengar tentang mereka. Kau yang bertanggung jawab atas ini, bukan? Kumpulkan 1 juta dalam waktu 3 hari sebagai kompensasi kepada Ten Chen, atau kau tahu akibatnya. Petik 2. Chen Kui merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia gagal membagi aset keluarga dan malah berutang 1 juta. Kali ini dia benar-benar menderita kerugian besar. Diao Cuihong merasa sulit untuk menonton, kakak ke-9 ini, hanya untuk kekacauan kecil ini, kau meminta kami untuk membayar 1 juta. Bukankah kau terlalu memeras kami? Chen Kui ketakutan dan ingin menghentikan ibunya, tetapi sudah terlambat. Cui Fengjiu terkekeh, baiklah, karena kau menuduhku melakukan pemerasan, jika aku tidak memeras sedikit lagi, itu sungguh terlalu baik. 200.000 dalam waktu 3 hari, atau kalau tidak, gedebuk. Seorang lelaki kekar di sampingnya mengeluarkan pisau dan menusukkannya ke tangan Chen Kui, yang langsung menyebabkan darah mengucur keluar. Kamu bisa bersiap untuk mengambil mayatnya. Ah! Chen Kui berguling-guling di tanah karena kesakitan. Diao Cuihong dan Chen Qingbiao gemetar ketakutan, setelah mendengar reputasinya, tetapi hari ini mereka benar-benar menyaksikan betapa menakutkannya kakak ke-9. Nin, kakak ke-9, tenang saja, kami akan mengirimkan 200.000 dalam 3 hari. Chen Qingbiao sangat takut sehingga giginya bergemeletuk, dan dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas.
Cui Fengjiu tidak memperhatikan dan membungkuk sedikit ke arah Chen Xuan. Chen, apakah kamu puas dengan caraku menangani ini? Chen Xuan tidak berkomitmen, menatap ke arah Chen Kui dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini, tapi kalau kau berani mengganggu ibuku lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Ya, kami tidak akan berani lagi. Chen Qingbiao dan yang lainnya mengangguk berulang kali karena ketakutan. Enyah. Chen Qingbiao dan yang lainnya bergegas keluar dari halaman seolah-olah diberi amnesti. Bab 63. Apakah menurutmu uang ini kotor? Chen Qingbiao dan yang lainnya pergi, dan baru saat itulah Chen Xuan membuka pintu. Bu, sekarang sudah baik-baik saja. Xiao Yu adalah orang pertama yang menjulurkan kepala kecilnya. Ayah, apakah ayah berhasil mengusir semua orang jahat? Chen Xuan mengangguk, ya, aku melakukannya. Mata Xiao Yu melengkung membentuk bulan sabit, wajahnya penuh kekaguman, ayah sungguh hebat. Ayah melindungi Xiao Yu dan nenek, dia pahlawan sejati. Chen Xuan menepuk kepala Xiao Yu, ujian putrinya membuatnya sangat puas, tentu saja. Ayah benar-benar berkuasa sekarang, siapapun yang berani menindas Xiao Yu tidak akan lolos dari ayah. Su Shuzhen, melihat Chen Kui dan Diao Cuihong telah pergi, juga menghela napas lega. Xiao Xuan, apakah semuanya benar-benar baik-baik saja sekarang? Su Shuzhen tidak dapat mempercayainya. Sebelum Chen Xuan sempat berbicara, Cui Ruyun adalah orang pertama yang meyakinkan, jangan khawatir, Bibi, tidak akan ada yang merepotkanmu lagi. Kalau ada yang berani datang lagi, kamu bisa panggil aku, dan aku akan mengurusnya untukmu. Cui Ruyun menyerahkan kartu namanya, wajahnya penuh senyum. Su Shuzhen menerima kartu nama itu, wajahnya berseri-seri karena gembira, kamulah yang baru saja membantu, bukan? Saya tidak dapat cukup berterima kasih. Kamu juga sangat cantik. Bagaimana kalau begini? Tinggallah di rumah kami untuk makan malam. Aku akan memasak makanan lezat untukmu. Tersanjung dengan pujian Su Shuzhen tentang penampilannya, wajah Cui Ruyun sedikit memerah. Tidak perlu, Bibi, kami punya masalah kecil dengan Chen Xuan, bisakah Bibi mengizinkannya keluar bersamaku sebentar? Tentu saja. Su Shuzhen buru-buru mendesak Chen Xuan untuk pergi keluar bersama tamunya. Begitu berada di luar, Chen Xuan melihat Cui Fengjiu sudah menyiapkan orang-orang yang menunggu di pintu masuk gang. Tampaknya dia khawatir kehadirannya akan membuat orang tua dan anak-anak takut, jadi dia pergi lebih awal, sebuah isyarat penuh perhatian. Chen, silakan masuk ke mobil untuk bicara. Tanpa banyak berpikir, Chen Xuan masuk ke dalam mobil. Sepertinya lukamu sudah cukup pulih. Terima kasih kepada Tuan. Chen, aku merasa seperti baru saja berjalan di ambang kematian, jawab Cui Fengjiu dengan tenang. Sekarang kamu tidak terluka, apa yang kamu inginkan dariku? Cui Fengjiu mengeluarkan kartu bank dan menawarkannya dengan hormat dengan kedua tangan, Tuan. Chen, aku tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat hidup yang kau berikan kepadaku. Ada 1 miliar di kartu ini, sebagai tanda terima kasihku. Pastikan kau menerimanya. 1 miliar. Jika sebelumnya, angka itu saja akan sangat mengejutkan Chen Xuan. Namun, mentalitas Chen Xuan telah lama berubah. Tidak apa-apa, tidak perlu dipikirkan lagi. Soal uangnya, kamu sebaiknya ambil kembali saja. Kamu tidak perlu datang lagi. Petik 2. Cui Fengjiu ini adalah tokoh penting dalam dunia bawah tanah kota Huai, mengingat status istimewanya, Chen Xuan benar-benar tidak ingin terlibat dengan orang-orang seperti itu. Apakah menurutmu uang itu kotor? Cui Fengjiu cerdik, tepat sasaran. Chen dapat yakin, saya, Cui Fengjiu, menjamin setiap sen bersih. Lagi pula, di tempat usaha saya, kami tidak pernah terlibat dalam kegiatan ilegal, kata Cui Fengjiu dengan jujur, tanpa terlihat berbohong. Hal ini membuat Chen Xuan agak terkejut, karena seorang pemimpin dunia bawah kota Huai ternyata tidak terlibat dalam bisnis gelap, dan itu sungguh tidak disangka-sangka. Sebenarnya, Cui Fengjiu tidak berbohong. Klub Feng Huo sebenarnya diambil alih oleh Fengjiu dari mendiang suaminya. Fengjiu membenci perilaku yang paling membahayakan masyarakat, jadi setelah mengambil alih Feng Huo Club, dia melarang segala aktivitas ilegal di dalam perusahaan dan afiliasinya. Akan tetapi, justru karena itulah, selama beberapa tahun terakhir, keunggulan Feng Huo Club perlahan-lahan diambil alih oleh Black Tiger Hall, sebuah geng pendatang baru yang tidak memiliki niat jahat apapun. Mereka bahkan memendam ambisi untuk melenyapkan Fengjiu dan mengasimilasi klub Feng Huo. Chen Xuan sebelumnya tidak begitu mengenal Feng Huo Club, itulah sebabnya ia memiliki prasangka, hanya untuk kemudian memahami hari ini bahwa Feng Huo Club bukan lagi sekadar klub biasa, melainkan perusahaan yang sah. Meski begitu, itu hanya menyelamatkan nyawa. Saya masih tidak bisa menerima uang sebanyak ini. Fengjiu segera berkata, sebenarnya, selain mengungkapkan rasa terima kasih, Fengjiu juga punya sedikit motif egois. Chen adalah seorang dokter yang terampil, dan kita semua menjalani hidup di ujung tanduk.
Saya menawarkan uang ini dengan harapan bahwa ketika seseorang di antara kita menghadapi cedera dan bahaya, Chen pasti bersedia membantu. Begitu, Chen Xuan menyadari dan kemudian berkata, seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih berjasa daripada membangun pagoda 7 tingkat. Jika hanya untuk menyelamatkan nyawa, tidak perlu ada uang. Petik 2. Tidak, jika Tuan Chen tidak menerimanya, aku akan merasa tidak nyaman. Feng Jiu berhenti sejenak. Atau apakah yang kau katakan, Tuan Chen, kamu masih merasa uangku tidak cukup bersih? Mengetahui bahwa Feng Jiu memprovokasinya, Chen Xuan tidak punya pilihan selain menerima uang itu dengan berat hati. Baru pada saat itulah Feng Jiu menghela napas lega. Feng Jiu telah berada di Jianghu selama bertahun-tahun dan selalu akurat dalam menilai orang. Lelaki di hadapannya itu tidak seperti lelaki manapun yang pernah ditemuinya seumur hidupnya, tentu saja bukan orang biasa. Berteman dengannya sekarang pasti akan membawa manfaat luar biasa di masa mendatang. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menangani masalah dengan Black Tiger Hall? Feng Jiu menghela napas, sejujurnya, pengaruh olah harimau hitam jauh lebih kuat daripada kita, terutama 4 pengawal Raja Keiheihu, yang masing-masing ahli di bidangnya masing-masing. Tidak realistis jika ingin menyelesaikan ini secara tuntas dalam jangka pendek. Tapi jangan khawatir, Tuan Chen, setelah kejadian ini, olah harimau hitam seharusnya menjadi jauh lebih terkendali. Petik 2. Chen Xuan mengangguk. Dia tidak ingin terlalu terlibat dalam konflik Jianghu. Bahkan, jika memungkinkan, dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan tokoh-tokoh Jianghu tersebut. Chen, terima kasih atas segalanya dengan keponakanku. Anda selalu diterima di perjamuan kota Huai saya. Keluar dari mobil, Cui Ruyun mendekat dengan tatapan sensual. Aroma parfum mewah dari tubuhnya memabukkan dari jarak dekat. Harus dikatakan bahwa Cui Ruyun memiliki sifat yang menggoda. Senyuman sederhana darinya sudah cukup untuk menarik perhatian pria manapun. Untungnya, Chen Xuan selalu tegas dan tidak kehilangan ketenangannya. Tentu, Chen Xuan tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Melihat kepergian Chen Xuan, Cui Ruyun tampak tenggelam dalam pikirannya. Kemanapun dia pergi, selalu ada banyak pria di sekitarnya, tetapi tidak ada yang seistimewa pria ini. Dengan keberanian untuk melawan ratusan orang dan keterampilan untuk menyembuhkan yang terluka, Cui Ruyun tidak dapat mengerti mengapa seorang pria yang luar biasa mau merasa puas menjadi menantu di keluarga tentara bayaran seperti keluarga Han. Jika kamu menyukainya, kamu bisa mengejarnya. Aku yakin dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa memenangkan hatinya. Mendengar ejekan Feng Jiu dari dalam mobil, Cui Ruyun tersipu. Bibi, apa yang kamu katakan? Saya tidak punya. Senyum Feng Jiu penuh makna. Kau tahu apakah kau melakukannya atau tidak? Aku hanya berpikir, jika kau kehilangan pria sebaik dia, kau mungkin tidak akan pernah menemukan pria lain seperti dia seumur hidupmu. Kemudian, Feng Jiu tak kuasa menahan diri untuk menambahkan dengan sedih, jika bukan karena usiaku yang sudah tua dan ketidakmampuanku untuk menanggung cobaan, jika aku masih muda, kalian mungkin tak akan sempat mencicipi sup dari pria sebaik ini. Mendengar kata-kata penuh cinta dari bibinya, wajah Cui Ruyun pun semakin memerah. Bibi, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Setelah itu, Cui Ruyun pergi seolah melarikan diri, meninggalkan Feng Jiu dengan senyum yang masih tersisa. Anak muda, sungguh menakjubkan, bukan? Bab 64. Danau Kanibal. Pada siang hari, Chen Xuan sedang bermain dengan Xiao Yu ketika terdengar ketukan di pintu. Su Suzhen membuka pintu dan melihat 2 truk besar sudah terparkir di luar. Siapa kamu? Halo Bibi, kami di sini untuk mengantarkan beberapa barang. Nona Cui Ruyun telah memesan beberapa hal untukmu. Petik 2. Setelah itu, para pekerja mulai membongkar barang-barang ke halaman, perabotan baru, peralatan rumah tangga, bahkan perkakas dapur dan vas, semuanya itu. Su Suzhen agak tercengang, tidak menyangka bahwa Nona Cui ini begitu murah hati, baru bertemu dengannya sekali dan sudah mengirimkan begitu banyak barang kepadanya. Xiao Xuan, ini. Su Suzhen agak ragu-ragu. Chen Xuan hanya mengangguk, Bu, karena itu kebaikan mereka, terima saja. Lagi pula, semua barangmu sudah hancur, sekarang saat yang tepat untuk membeli yang baru. Petik 2. Dia sudah menerima 10 miliar milik Cui Fengjiu, tentu saja barang-barang ini tidak terlalu penting. Mendengar ini, Su Suzhen berhenti protes. Xiao Yu, di sisi lain, begitu gembira melihat semua barang baru ini hingga ia melompat setinggi 3 kaki kegirangan, dengan hati-hati memainkan setiap barang yang dibawa masuk, sangat gembira. Memanfaatkan waktu bermain Xiao Yu yang menyenangkan, Su Suzhen menghampiri Chen Xuan dan bertanya dengan lembut, Xiao Xuan, katakan yang sebenarnya pada ibu, apakah kamu dan Nona Cui ini? Kau tahu, ada hal lain. Aduh. Chen Xuan yang baru saja menyeruput tehnya pun menyemprotkannya keluar. Bu, apa yang sedang ibu pikirkan? Tidak seperti itu, kami hanya teman biasa, jelas Chen Xuan sambil tersenyum kecut. Su Suzhen jelas tidak mempercayainya,
teman biasa akan langsung mengirim begitu banyak barang berharga. Ibu tahu lebih baik, Nona Cui melihatmu seperti dia tertarik padamu. Petik 2. Ibu tahu kamu tidak senang tinggal bersama keluarga Han, tapi Jingting sudah berbuat baik pada keluarga kita. Lagi pula, kamu sudah punya Xiao Yu, kamu tidak bisa melakukan hal yang tidak pantas. Su Suzhen berbicara dengan sungguh-sungguh, meninggalkan Chen Xuan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dengan Cui Ruyun yang menatapnya dengan penuh minat? Dia sama sekali tidak menyadari hal itu. Chen Xuan menjelaskan dengan sabar, dan baru setelah beberapa saat Su Suzhen menjadi skeptis dan berhenti mengungkitnya. Setelah semua barang diturunkan, halaman yang tadinya bobrok itu tiba-tiba diremajakan. Setelah membereskan, Xiao Yu ingin pergi ke taman, jadi Chen Xuan membawanya dan Su Suzhen ke Taman King He. Taman King He adalah taman terbesar di kota Huai, yang menarik banyak orang di akhir pekan. Begitu Xiao Yu masuk, dia langsung berlari menuju taman bermain anak-anak. Ketika mereka asyik bermain, tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari danau, tolong. Seseorang telah jatuh ke dalam air. Mendengar teriakan minta tolong itu, perhatian semua orang tertuju padanya, dan mereka melihat seorang gadis di tepi sebuah pulau kecil tengah menatap cemas ke arah permukaan danau. Di dalam air, gadis lain tengah berjuang mati-matian. Beberapa anak muda yang antusias langsung ingin melompat untuk menyelamatkannya, tetapi ditahan oleh orang-orang di sekitar mereka. Jangan masuk, itu pulau kanibal. Apakah kamu punya keinginan untuk mati? Pulau kanibal di Taman King He memiliki reputasi buruk di kota Huai. Konon, setiap beberapa bulan sekali, orang-orang akan tenggelam di sekitar pulau kanibal, pulau itu konon terkutuk. Pihak pengelola taman bahkan memasang tanda peringatan di pulau tersebut, yang biasanya melarang pengunjung untuk mendekat. Mendengar bahwa ini adalah pulau kanibal yang terkenal, para pemuda itu ketakutan dan segera menghentikan langkah mereka. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkannya, tetapi tidak ada gunanya kehilangan nyawa untuk melakukannya. Karena tidak ada seorang pun yang masuk untuk menyelamatkannya, para penonton menjadi cemas, sementara gadis di pulau itu menangis putus asa mencari temannya yang tenggelam. Ayah, adikmu itu terlihat sangat menyedihkan, ayah harus menyelamatkannya. Xiao Yu menggenggam tangan Chen Xuan erat-erat, sangat gugup. Baiklah, Bu, jaga Xiao Yu baik-baik, aku akan menyelamatkannya. Su Suzhen agak khawatir, Xiao Xuan, itu pulau kanibal, kamu. Chen Xuan hanya tersenyum kecil, jangan khawatir, dia tidak bisa memakanku. Setelah mengatakan ini, Chen Xuan langsung menyelam ke dalam air. Lihat, ada seseorang yang melompat masuk. Ya Tuhan, apakah orang ini tidak ingin hidup? Ini akan menyebabkan kematian mereka. Saat orang banyak berdiskusi, Chen Xuan sudah berenang mendekati gadis yang jatuh ke air. Para sahabat di pulau itu sangat gembira melihat Chen Xuan, pria tampan, tolong, kamu harus menyelamatkan Luna. Chen Xuan hendak maju untuk menyelamatkannya, tetapi melihat gadis bernama Luna telah kehilangan kekuatannya dan tenggelam ke dalam air. Chen Xuan segera menyelam mengejarnya. Luna, melihat Chen Xuan, melambaikan tangan dengan panik ke arahnya seakan-akan dia adalah sedotan penyelamat. Chen Xuan memeluknya dari belakang, bermaksud menariknya berdiri, tetapi dia mendapati dia tidak bisa menggerakkannya. Sambil menunduk, Chen Xuan kemudian melihat sesuatu melilit pergelangan kaki Luna. Chen Xuan mengira itu rumput laut atau sesuatu yang serupa dan mencoba melepaskannya, tetapi ketika dia mendekat, dia menyadari itu adalah seikat rambut. Tepat saat Chen Xuan bertanya-tanya bagaimana bisa ada sehelai rambut di dalam air, rambut yang tampak seperti rumput laut itu perlahan terbelah, menampakkan wajah seorang wanita. Wajahnya sepucat lilin, dengan seringai dingin yang tampak sangat menakutkan dan menimbulkan rasa dingin di air sedingin es. Bahkan Chen Xuan pun bergidik, sekarang mengerti dengan pasti apa yang tengah dihadapinya. Dia akhirnya mengerti mengapa selalu ada kematian akibat tenggelam di danau terdekat. Kemungkinan besar semuanya ada hubungannya dengan wanita berambut panjang ini. Dalam keheranannya, wanita berambut panjang itu tiba-tiba bergerak. Kuku-kukunya yang tajam bagai belati memotong air, mencakar tenggorokan Chen Xuan, jelas-jelas berniat membunuhnya. Beruntungnya, Chen Xuan bereaksi cepat, menghindar ke belakang, dan nyaris terhindar dari serangan itu. Chen Xuan tidak ingin terlibat lagi dengan wanita ini, lebih dari yang seharusnya. Dia mencoba melepaskan ikatan rambut dan membebaskan Luna, tetapi mendapati rambut itu sekeras kawat, mustahil untuk dilepaskan. Pada saat ini, Luna sangat kekurangan oksigen dan jelas tidak dalam keadaan baik, sementara pergelangan kaki Chen Xuan juga terjerat oleh rambut wanita itu, tidak dapat melepaskan diri. Tanpa ragu, Chen Xuan mencondongkan tubuh dan mencium Luna, menyalurkan oksigen dari mulutnya ke mulut Luna. Dengan sedikit oksigen, Luna sedikit mereda. Sementara itu, wanita berambut panjang di bawah menyerang Chen Xuan lagi. Orang kotor, beraninya kau ikut campur dalam urusanku, pergilah ke neraka. Kukunya bagaikan pisau, taringnya ganas, dan dia bertujuan untuk mencabik-cabik Chen Xuan. Wanita itu bergerak dengan mudahnya di dalam air dengan kecepatan yang sangat cepat.
Chen Xuan bukanlah tandingannya di bawah air, dan jika dia berhasil mencapainya, dia pasti sudah mati. Pada saat itu, Chen Xuan tiba-tiba mendapat ide. Seketika, dengan sebuah pikiran, sebuah cahaya keemasan melesat keluar dari sakunya, menerobos air dan bersiul lurus ke arah wanita berambut panjang itu. Itu memang jarum bunga persik. Selama ini, Chen Xuan telah berlatih setiap hari cara menggunakan jarum bunga persik, dan hari ini akhirnya berguna. Wanita berambut panjang itu melihat jarum bunga persik datang dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak. Sebelum wanita berambut panjang itu bisa berteriak ketakutan, kilatan cahaya keemasan melintas, dan dahinya telah tertusuk jarum. Bab 65. Xiao Yu dalam masalah. Di tepi danau, kecemasan semua orang telah mencapai titik puncaknya. Sudah berakhir, kali ini aku khawatir tidak ada yang menyelamatkan. Orang itu sangat gegabah, tahu itu pulau kanibal dan masih ingin menyelamatkan seseorang, itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Lagi pula, beberapa menit telah berlalu, dan semua orang merasa bahwa mereka berdua jelas tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Gadis di pulau itu sudah mulai menangis putus asa pada saat ini. Namun saat itu, disertai suara cipratan, terjadi gerakan di permukaan air yang tenang. Chen Xuan membawa Luna yang tak sadarkan diri ke permukaan. Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Bisa menyelamatkan seseorang dari pulau kanibal, itu luar biasa. Sorak-sorai meledak dari orang-orang di tepi pantai. Gadis di pulau itu juga sangat gembira dan bergegas mendayung kembali ke pantai. Luna, apa kabar, Luna? Gadis itu menerobos kerumunan dan melihat Luna telah dibaringkan di tanah oleh Chen Xuan. Chen Xuan baru saja memberikan beberapa kompresi CPR dasar kepada Luna ketika dia batuk beberapa teguk air danau dan sadar. Jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang. Tampan, siapa namamu? Kami pasti akan berterima kasih, tanya gadis itu sambil menghalangi Chen Xuan. Oh, tidak perlu. Dengan itu, Chen Xuan berbalik dan pergi. Melihat Chen Xuan berjalan menjauh dari kerumunan, mata gadis itu berbinar penuh kegembiraan. Pria ini, dia sangat jantan. Batuk, batuk, batuk. Mendengar batuk itu, gadis itu bergegas datang untuk memeriksa. Luna, kamu baik-baik saja. Zhao Luna berusaha keras untuk duduk, Meng, orang itu. Orang yang baru saja menyelamatkanku. Saya tahu kalian ingin mengucapkan terima kasih, tapi pria tampan itu menolak ucapan terima kasih kita dan pergi begitu saja, jelas Wong Meng. Zhao Luna menggelengkan kepalanya, tidak, aku harus menemukannya. Karena, si brengsek itu merampas ciuman pertamaku. Setelah meninggalkan tepi danau, Chen Xuan kembali ke taman bermain anak-anak, tetapi tidak dapat menemukan Su Shuzhen dan Xiao Yu bahkan setelah pencarian yang lama. Saat itu, telepon Chen Xuan berdering. Su Shuzhen. Bu, di mana kamu? Sebelum Chen Xuan sempat menyelesaikan ucapannya, dia mendengar suara Su Shuzhen bergetar hebat dengan tangisan pilu di ujung sana. Xiao Xuan, ini mengerikan, Xiao Yu telah diculik. Ledakan. Kalimat ini menyambar Chen Xuan bagai petir, membuat pikirannya kosong. Butuh waktu lama bagi Chen Xuan untuk akhirnya kembali ke kenyataan, dan setelah menanyakan lokasi Su Shuzhen, dia segera bergegas ke sana. Setibanya di sana, dia mendapati Su Shuzhen sedang duduk di tanah sambil menangis sejadi-jadinya. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chen Xuan sambil membantu Su Shuzhen berdiri. Su Shuzhen terisak dan menceritakan kejadian itu. Saat Chen Xuan masuk ke dalam air untuk menyelamatkan seseorang, dua pria kekar tiba-tiba bergegas keluar dan tanpa sepatah kata pun, menyambar Xiao Yu dan melarikan diri. Su Shuzhen segera mengejar, mengikuti mereka sampai ke pintu masuk Taman King He, hanya untuk melihat Xiao Yu dibawa pergi oleh kedua pria itu di dalam sebuah mobil van. Mendengar penuturan Su Shuzhen, amarah yang memuncak membuncah dalam dirinya. Ia tidak menyangka, di siang bolong, putrinya tega dibawa pergi oleh penjahat begitu saja. Ini sungguh lancang. Tanpa banyak berpikir, Chen Xuan segera menelepon. Di villa bangsawan, Zheng Qingsui sedang menonton televisi ketika telepon selulernya tiba-tiba berdering. Melihat nama Chen Xuan, senyum gembira muncul di wajah Zheng Qingsui. Sudah lebih dari setengah bulan, dan ini adalah pertama kalinya dia meneleponnya. Chen, apa yang membuatmu berpikir untuk meneleponku? Suara Zheng Qingsui terdengar merdu, tetapi apa yang diucapkan Chen Xuan selanjutnya membuat senyumnya langsung lenyap. Putri saya baru saja diculik, bisakah Anda membantu saya menghubungi polisi? Zheng Qingsui mengerutkan kening, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jangan panik, di mana kamu sekarang? Saya akan segera mengirim seseorang ke sana. Setelah menutup telepon, Zheng Qingsui meninggalkan rumah, bersiap untuk bergegas ke Taman King He. Tepat saat dia meninggalkan villa, dia bertemu Zheng Nianyao yang baru saja kembali dari latihannya. Qingsui, kamu mau pergi kemana terburu-buru seperti ini? Zheng Qingsui segera menceritakan situasi Chen Xuan. Zheng Nianyao menjadi marah, sial. Beraninya mereka memprovokasi Tuan.
Chen, segera hubungi Guan Hong dan katakan padanya untuk mengunci kota. Sampai Tuan Putri Chen ditemukan, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kota. Chen Xuan merupakan seorang dermawan besar bagi keluarga Zheng, dan Zheng Nianyao tidak akan pernah membiarkan putrinya mengalami celaka. Dimengerti, kakek. 20 menit kemudian, Zheng Qingshui berkendara ke Taman Qinghe. Hampir pada saat yang sama, belasan mobil polisi juga tiba. Seorang pria parubaya berwajah persegi dan bermata harimau keluar lebih dulu, Kepala Polisi Kota Huai, Direktur Guan. Direktur Guan berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam pada Chen Xuan, Tuan. Chen, tenang saja. Aku sudah memerintahkan penguncian seluruh kota Huai. Saya jamin kami akan menemukan putri Anda. Zheng Qingshui telah menjelaskan dengan sangat jelas melalui telepon bahwa pemuda ini, Chen Xuan, adalah dermawan bagi seluruh keluarga Zheng. Guan Hong, yang berterima kasih atas perlindungan keluarga Zheng atas posisinya saat ini, tentu saja tidak berani menunjukkan kelalaian apapun. Direktur Guan kemudian segera memerintahkan pemantauan pintu masuk taman untuk diakses, dan memang, rekaman Xiao Yu yang dibawa pergi oleh para penculik ditemukan. Chen Xuan menatap layar dengan tatapan membunuh, sementara Zheng Qingshui dan Guan Hong di sampingnya merasakan hawa dingin. Direktur Guan segera melaporkan plat nomor mobil van tersebut ke pusat komando, tetapi respons yang diterimanya mengecewakan. Mobil van itu ternyata menggunakan plat nomor palsu. Mendengar berita ini, Chen Xuan menjadi putus asa. Meskipun Direktur Guan segera memerintahkan pelacakan rekaman pengawasan di sepanjang jalan, Chen Xuan tahu betul bahwa meskipun demikian, tidak akan mudah untuk menemukan van dengan plat nomor palsu dalam waktu singkat. Setiap saat Xiao Yu berada di tangan orang-orang itu merupakan siksaan bagi Chen Xuan. Direktur Guan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Qingshui bertanya dengan cemas, menatap Guan Hong. Mengesampingkan hubungannya dengan Chen Xuan, Zheng Qingshui juga tidak ingin melihat gadis kecil yang tidak bersalah terluka. Direktur Guan merenung sejenak sebelum berkata, sejujurnya, sejak awal saya merasa ada yang aneh dengan ini. Apa yang aneh? Zheng Qingshui bertanya dengan cepat. Ini tidak tampak seperti pekerjaan para penyelundup pada umumnya, karena mereka biasanya beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan tidak akan berani bersikap begitu berani. Selain itu, tampaknya mereka sangat menjadi sasaran. Dengan begitu banyak anak-anak di taman, mereka memilih untuk mengejar seorang anak yang ditemani oleh anggota keluarga, yang tidak masuk akal. Petik 2. Sebagai penyidik kriminal berpengalaman, Direktur Guan langsung menemukan masalah utama. Chen Xuan juga langsung teringat sesuatu. Apakah maksud Direktur Guan adalah orang-orang itu tidak hanya mengincar anak itu, tapi juga aku? Direktur Guan mengangguk, itulah penjelasan paling masuk akal yang dapat saya pikirkan. Chen, tolong pikirkan baik-baik, apakah Anda atau anggota keluarga Anda baru-baru ini menyinggung seseorang? Alis Chen Xuan berkerut, dan dia langsung memikirkan sesuatu. Bab 66. Apa gunanya aku bagimu? Sebelum Chen Xuan dapat mengatakan sepatah kata pun, sebuah Volkswagen CC putih berhenti mendadak di pinggir jalan dengan rem berdecit. Pintu mobil terbuka, dan Han Jingting menyerbu ke arah Chen Xuan dengan aura agresif. Chen Xuan tertegun, tidak menyangka pihak lain muncul begitu tiba-tiba. Di mana Xiao Yu? Han Jingting langsung ke intinya dan bertanya. Chen Xuan menundukkan kepalanya karena malu, Xiao Yu, dia, menghilang. Memukul. Suara renyah bergema saat Han Jingting menamparkan wajah Chen Xuan, pipinya terluka oleh kukunya, darah mengalir ke bawah. Chen Xuan, apa kau benar-benar sia-sia? Aku tidak memintamu bekerja, aku tidak memintamu mencari uang, tapi sebagai seorang lelaki, tidak bisakah kau mengawasi seorang anak? Apa gunanya kau? Han Jingting berteriak dengan marah. Chen Xuan tetap diam, kepalanya tertunduk. Zheng Qingshui, Guan Hong, dan yang lainnya semuanya tercengang, terutama Zheng Qingshui. Di mata Zheng Qingshui dan keluarga Zheng, Chen Xuan selalu menjadi tokoh berkaliber tinggi dengan kemampuan luar biasa dan kehadiran yang kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka statusnya di rumah begitu rendah. Bahkan Zheng Qingshui merasa kasihan padanya. Nona Han, jangan panik, dengan adanya Direktur Guan di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Xiao Yu, Zheng Qingshui menghibur. Han Jingting bahkan tidak melirik Zheng Qingshui tetapi berkata kepada Chen Xuan dengan suara dingin, ikut aku. Setelah berkata demikian, Han Jingting kembali ke mobil, diikuti Chen Xuan dengan kepala masih tertunduk. Di dalam mobil, Han Jingting berkata dengan dingin, saya baru saja menerima telepon, mereka bilang Xiao Yu ada di tangan mereka. Chen Xuan mendongakkan kepalanya, matanya menyala-nyala karena marah. Mereka menyuruhmu pergi ke gedung terbengkalai di Taman Jinju di timur kota dalam 1 jam untuk menukar Xiao Yu, dan kamu juga tidak boleh menelepon polisi, kalau tidak mereka akan. Han Jingting melotot marah ke arah Chen Xuan, tidak peduli masalah apa yang telah kau sebabkan di luar sana, kau sama sekali tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Xiao Yu, atau aku bersumpah tidak akan membiarkannya begitu saja. Ekspresi Chen Xuan tegas, aku berjanji,
Xiao Yu tidak akan menderita kerugian apapun. Setelah berbicara, Chen Xuan segera keluar dari mobil. Han Jingting membuka mulutnya seolah ingin memberitahu Chen Xuan agar berhati-hati tetapi akhirnya tidak sanggup mengatakannya keras-keras. Chen, apa yang akan terjadi? Saat Chen Xuan keluar dari mobil, Zheng Qingsui buru-buru mendekat dan bertanya. Chen Xuan menatap Zheng Qingsui dan Guan Hong dengan ekspresi dingin, terima kasih atas bantuan kalian hari ini. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Petik 2. Apa? Zheng Qingsui dan Guan Hong langsung terkejut. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan masuk ke mobilnya dan melaju menuju bagian timur kota. Suhu di dalam mobil seakan-akan anjlok hingga membeku, saat niat membunuh yang kuat menyeruak dari Chen Xuan, seakan-akan ingin mencabik-cabik udara. Pada saat ini, Chen Xuan bagaikan binatang buas yang siap dilepaskan, amarahnya berada di ambang kehancuran. Di dunia ini, 3 orang terpenting bagi Chen Xuan adalah ibunya, Su Shuzhen, istrinya, Han Jingting, dan putrinya, Xiao Yu. Dari ketiga individu terpenting ini, Xiao Yu adalah yang paling disayangi semua orang. Sekarang, bajingan itu berani menargetkan Xiao Yu, secara langsung melewati garis merah Chen Xuan. Naga memiliki skala terbalik, menyentuhnya berarti kematian yang pasti. 40 menit kemudian, bangunan Jinju Garden terbengkalai. Beberapa tahun lalu, ini merupakan salah satu proyek pendukung utama kota Huai, tetapi setelah pengembangnya bangkrut, proyek ini ditinggalkan sepenuhnya. Pada saat ini, di lantai 7 sebuah gedung, 7 atau 8 pria kekar berdiri berjaga, pemimpin mereka seorang pria dengan tahi lalat hitam besar di sudut mulutnya, yang juga mengenakan pistol di pinggangnya. Pria ini dikenal sebagai Hei San, pemimpin para penculik ini. Selain dia, ada orang lain, tidak lain adalah Kai Guangwei. Ya, orang-orang di balik penculikan Little Yu memang Kai Guangwei dan orang-orang dari Black Tiger Hall. Beberapa waktu yang lalu, Kai Heihu pergi bersembunyi untuk bersikap tenang, dan baru saja kembali setelah dia menyadari bahwa dendam dari klub Feng Huo sudah agak mereda. Segera setelah kembali, Kai Guangwei menyuruh Kai Heihu mencari orang untuk membantunya membalas dendam pada Chen Xuan. Pada saat itu, di tengah lantai, sebuah rantai besi melilit sebuah tiang, sedangkan ujung lainnya diikatkan langsung di leher Little Yu. Rantai besi itu dingin dan keras, telah menggores leher Little Yu hingga berdarah. Yu kecil yang malang berusaha keras melepaskan diri dari rantai besi di lehernya, tetapi tidak berhasil. Diliputi rasa takut dan sakit yang amat sangat, Yu kecil tak kuasa menahan tangisnya. Aku mau ayah, Tangisannya yang menyayat hati bergema di lantai yang kosong, membuat Kai Guangwei kesal. Sial, ada apa dengan tangisan itu? Ini seperti pemakaman sialan. Yu kecil baru berusia 4 tahun, dan melihat betapa galaknya Kai Guangwei membuatnya menangis semakin keras. Hei San, tanpa berkata sepatah kata pun, berjalan mendekat dan menamparkan wajah Yu kecil 2 kali. Menangis lagi, dan aku akan memotong telingamu sekarang juga. Ancaman kejam Hei San membuat Little Yu buru-buru menutup mulutnya, tidak berani bersuara, hanya membiarkan dirinya terisak pelan sementara air mata mengalir di punggung tangannya. Kai Guangwei tertawa, sialan, kau benar-benar tahu bagaimana menangani berbagai hal. Hei San menyeringai puas, tentu saja. Berurusan dengan gadis kecil itu mudah sekali. Sayang sekali, saya dengar istri si Chen ini adalah CEO perusahaan Han yang terkenal cantik di kota Huai. Kalau kita bisa menggantungnya di sini, bukankah itu akan jadi hadiah untuk kita para lelaki? Senyum Hei San tampak cabul, memicu sorak-sorai dari para penculik lainnya. Benar, ku dengar Han Jingting bahkan lebih cantik dari bintang film. Dan sosoknya luar biasa, ditambah lagi dia seorang CEO. Berharap bermain dengannya akan menjadi kesenangan yang luar biasa. Hehehehe. Para penculik tampak sangat gembira, dan hampir meneteskan air liur saat membayangkannya. Kai Guangwei mendengus, lihatlah betapa kecilnya ambisimu. Chen Xuan memutuskan salah satu tanganku, dendamku tak bisa berbagi langit dengannya. Balas dendam datang lebih dulu. Adapun istrinya. Kai Guangwei menjilat bibirnya, senyum mesum mengembang di wajahnya, dengan putrinya di tangan kita, bukankah dia hanya perlu satu panggilan telepon untuk menyerahkan dirinya kepada kita? Dan kemudian kita bisa bermain dengannya sesuka hati kita, kan? Membayangkan wajah cantik Han Jingting dan sosoknya yang memukau membuat Kai Guangwei ikut gelisah. Hahaha, Guang, itu brilian. Sepertinya malam ini akan menjadi malam keberuntungan bagi kita, hahaha. Hei San dan yang lainnya dipenuhi rasa gembira, hampir tidak dapat menahan diri. Tepat pada saat itu, terdengar suara roda mobil dari lantai bawah. Guang, anak itu ada di sini, sendirian, terdengar suara dari penjaga di bawah melalui walkie-talkie. Sial, dia benar-benar datang sendirian, dasar bodoh, kata Hei San sambil tertawa sinis. Kai Guangwei berbicara dengan sungguh-sungguh, anak itu punya beberapa keterampilan.
Kalian hati-hati nanti, dan jangan sampai tertipu oleh tipuannya. Nada bicara Hei San santai, jangan khawatir, Guang. Saya tidak percaya dia bisa lebih tangguh dari ini. Sambil berbicara, Hei San mencabut senjatanya, dan dengan santai menarik penutupnya. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Kai Guangwei, dia juga tidak percaya bahwa Chen Xuan bisa menimbulkan masalah berarti. Bawa dia ke hadapanku. Bab 67. Naga memiliki sisik terbalik, sentuh dan mati. Beberapa saat kemudian, Chen Xuan dibawa ke atas oleh seorang penculik. Ayah! Xiao Yu berteriak kaget saat melihat Chen Xuan. Diam kau, bentak Hei San dengan marah, membuat Xiao Yu takut dan menarik lehernya, tidak berani bersuara. Saat itu, Xiao Yu dirantai seperti anjing, lehernya terluka dan berdarah. Air mata dan kotoran bercampur di pipinya yang awalnya putih. Bukan hanya itu saja, dua bekas telapak tangan berwarna merah terang terlihat jelas di wajahnya, cukup untuk membayangkan jenis penyiksaan yang baru saja dialaminya. Melihat Xiao Yu dalam kondisi seperti ini, amarah yang membuncah melonjak dari telapak kaki Chen Xuan hingga ke ubun-ubun kepalanya dalam sekejap. Bajingan ini, mereka sama sekali tidak memperlakukan putriku seperti manusia. Mereka pantas mati 1000 kali. Pada saat ini, wajah Kai Guangwei dipenuhi dengan kepuasan yang sombong. Chen Xuan, kita bertemu lagi. Tatapan mata Chen Xuan dingin, suaranya rendah, biarkan putriku pergi sekarang, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Kai Guangwei mendengus tertawa, begitu pula Hei San, dengan senyum dingin dan mengejek. Chen Xuan, kau pasti sedang bermimpi, berbicara tentang menyelamatkan kami. Sebaiknya kamu pikirkan apakah kamu punya jalan keluar. Ekspresi Kai Guangwei menjadi gelap, dia memerintahkan, berlututlah sebelum berbicara. Chen Xuan yang tak bergerak, dipukul keras di kaki oleh seorang penculik dari belakang. Saudara Guang menyuruhmu berlutut, apa kau tidak mendengarnya? Tetapi tendangan ini terasa seperti mendarat di pelat baja, dan Chen Xuan tetap tak bergeming. Kai Guangwei marah, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Baiklah, aku akan membiarkanmu benar-benar memahami posisimu. Tamparan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kai Guangwei menamparkan wajah Xiao Yu. Wajah Xiao Yu dipenuhi 5 bekas jari baru, dan dia pun menangis. Xiao Yu. Chen Xuan merasakan sakit yang menyayat hati dan matanya berubah menjadi merah darah saat ia menyerbu ke depan, namun moncong senjata dinginnya menempel di kepala Xiao Yu. Majulah 1 langkah lagi, dan kau akan mengambil tubuh putrimu. Hei San terkekeh dengan angkuh. Chen Xuan buru-buru menghentikan langkahnya. Jangan sentuh dia. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Setelah berkata demikian, Chen Xuan langsung berlutut di tanah. Dibandingkan dengan keselamatan putrinya, harga dirinya, nyawanya, semua itu tidak ada artinya. Hahaha, kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Menatap Chen Xuan dengan sikap seperti seorang pemenang, Kai Guangwei mengejek, bajingan, kau pikir kau begitu tangguh, begitu hebat. Tunjukkan padaku seberapa hebat dirimu sekarang. Dentang, sebatang besi dilemparkan di depan Chen Xuan. Kau mematahkan salah satu lenganku terakhir kali, sekarang biarkan kau membalas budi. Patahkan lenganmu sendiri, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan putrimu pergi. Ekspresi Chen Xuan berubah muram, tetapi akhirnya, dia mengambil batang besi itu. Bagus, lebih baik kau tepati janjimu. Begitu dia selesai berbicara, Chen Xuan mengayunkan batang besi ke lengan kirinya. Retakan. Lengan kiri Chen Xuan patah akibat suara itu, tergantung lemas seperti tali, rasa sakit yang membakar menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Merengek. Xiao Yu merasa ketakutan sekaligus patah hati, air matanya mengalir seperti air mancur, tertumpah tak terkendali. Chen Xuan, dengan keringat bercucuran di dahinya, berhasil tersenyum tipis, jangan takut, Xiao Yu. Semuanya akan baik-baik saja segera. Petik 2. Sial, mematahkan lenganmu sendiri, kau benar-benar tangguh, bukan menantu tak berguna seperti yang dikatakan orang-orang. Hei San mengejek. Ekspresi Chen Xuan menjadi semakin gelap, sekarang, kau bisa membiarkan putriku pergi. Namun, Kai Guangwei mendengus dingin, apa kau tidak mendengar dengan jelas? Saya hanya bilang saya akan mempertimbangkannya. Kapan aku bilang dengan pasti bahwa aku akan membiarkan dia pergi? Anda. Chen Xuan dipenuhi amarah yang tak terbatas dan gemetar tak terkendali. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kai Guangwei merasa puas, sederhana saja, sama seperti terakhir kali kau menantangku. Aku tidak hanya akan membuatmu menyadari kesalahanmu, tapi aku juga akan membuatmu menyesal telah menjadi musuhku selamanya. Kai Guangwei mengeluarkan pisau buah dan mulai menunjuk wajah Xiao Yu. Putrimu cantik sekali, persis seperti ibunya. Tapi aku bertanya-tanya apakah dia akan tetap cantik setelah aku menambahkan bekas luka di wajahnya. Xiao Yu menatap ujung pisau yang tajam di depannya dan meratap ketakutan. Hentikan, seru Chen Xuan kaget dan marah. Namun ekspresi Kai Guangwei tampak sinis,
Ingat, ini harga yang harus dibayar karena menentangku. Aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Di sampingnya, Hei San juga menyeringai mesum, nikmati pertunjukannya dan jangan bergerak. Kalau tidak, gadismu bahkan tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Pisau di tangan Kei Guangwei perlahan mendekati wajah Xiao Yu. Xiao Yu begitu ketakutan hingga dia pingsan di tempat. Tragedi mengancam. Kemarahan meledak pada saat itu. Pukulan keras. Seberkas cahaya keemasan berkelebat, dan jarum bunga persik langsung menembus telapak tangan Kei Guangwei. Kei Guangwei menjerit saat pisaunya jatuh ke tanah. Hei San terkejut, wajahnya berubah menjadi cemberut yang ganas. Sialan, cari mati. Hei San siap menarik pelatuk, mengarahkan tembakan ke kepala Xiao Yu. Bang! Suara tembakan membelah udara. Namun, pelurunya terkubur di langit-langit di atas. Hei San benar-benar terpana dengan kemunculan Chen Xuan yang tiba-tiba. Hanya dalam waktu 2 detik saja, Chen Xuan telah melesat dari tanah ke hadapannya, sambil mengangkat senjatanya, kecepatan yang begitu mengerikan hingga tak pernah terdengar. Sebelum Hei San bisa bereaksi, kaki Chen Xuan sudah menendang dagunya. Retakan. Tulang leher Hei San patah ke belakang akibat kekuatan tersebut, dan kepalanya terkulai ke belakang saat dia meninggal di tempat. Sialan, bunuh dia. Para penculik lainnya tiba-tiba menyerbu ke depan, sambil menghunus parang dan batang besi, mengepung Chen Xuan. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan menarik pelatuknya. Bang! Kepala penculik meledak menjadi awan kabut darah, tewas di tempat. Para penculik lainnya panik saat melihat ini. Mereka tidak menganggap serius penculikan hari ini, jadi hanya Hei San yang punya pistol, yang sekarang ada di tangan Chen Xuan. Mereka tidak punya kesempatan. Para penculik itu bukan orang bodoh, mereka berbalik untuk lari, tetapi mereka telah membangkitkan amarah Chen Xuan. Bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan melarikan diri? Bang 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 bang! Chen Xuan terus menarik pelatuk, mengenai bagian vital setiap penculik. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 penculik tergeletak mati di tanah, tidak ada yang selamat. Baru saat itulah Chen Xuan membuang senjatanya seperti membuang sampah. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik, tanpa berlama-lama. Setelah semua ini, Chen Xuan mengalihkan pandangannya ke arah Kei Guangwei. Saat itu, Kei Guangwei sudah kehilangan akal karena ketakutan. Hanya dalam 10 detik, dia telah membunuh 7 atau 8 orang. Chen Xuan ini sungguh iblis. Tanpa ragu-ragu, Kei Guangwei berbalik dan berlari menuju tangga. Namun sebelum dia melangkah 2 langkah, jarum bunga persik telah menangkapnya. Celepuk. Lutut Kei Guangwei tertusuk dari belakang, dan dia terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Bab 68. Balas dendam tak bisa semalam. Kei Guangwei berteriak tak henti-hentinya, baru saja hendak bangkit lagi ketika Chen Xuan sudah menyusulnya. Gedebuk. Sebuah pukulan dari batang besi, dan kaki Kei Guangwei patah, saat ia terjatuh ke tanah sekali lagi. Wajah Chen Xuan sedingin es saat dia menatap Kei Guangwei, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh putriku, Chen Xuan? Tangan kanan Chen Xuan tiba-tiba terpelintir, dan secara mengejutkan dia menyambungkan kembali lengan yang patah. Adegan ini membuat Kei Guangwei pucat pasi karena ketakutan, dan dia berulang kali memohon, "Kakak, tolong. Selamatkan hidupku. Mengampuni nyawamu." Chen Xuan mendengus dingin, pada titik ini, apakah menurutmu kau punya peluang untuk hidup? Chen Xuan sebelumnya telah memberi Kei Guangwei kesempatan untuk hidup, tetapi sangat disayangkan dia tidak menganggapnya serius. Sekarang Chen Xuan telah melancarkan pembantaian, bagaimana mungkin Kei Guangwei, sang dalang, bisa hidup? Chen Xuan mengambil batang besi di tangannya, bersiap untuk menghantamkannya ke kepala Kei Guangwei. Tunggu! Kei Guangwei berteriak, ya ampun. Saudaraku adalah Kei Heihu, bos Black Tiger Hall. Dialah yang menemukan orang untuk saya pada edisi hari ini. Aula Harimau Hitam. Chen Xuan terdiam, tidak menyangka akan terlibat dengan mereka lagi. Melihat reaksi Chen Xuan, Kei Guangwei berpikir kata-katanya telah membuatnya jera. Benar sekali, kalau kau berani menyentuhku, saudaraku tidak akan pernah melepaskanmu. Anda dan keluarga Anda tidak akan pernah hidup damai. Jadi, aku sarankan kau untuk membiarkanku pergi lebih cepat daripada nanti. Dalam pandangan Kei Guangwei, tidak peduli seberapa terampilnya Chen Xuan ini, di kota Huai, orang masih harus takut dengan reputasi Balai Harimau Hitam. Namun, yang tidak disangkanya adalah Chen Xuan akan mencibir dan berkata, jangan khawatir, kesempatan itu tidak akan ada lagi, karena setelah malam ini, tidak akan ada lagi Aula Harimau Hitam di kota Huai. Apa? Kei Guangwei tercengang. Setelah malam ini, tidak ada lagi Black Tiger Hall. Orang ini pasti gila karena membuat pernyataan yang begitu berani. Chen Xuan tidak membuang kata-kata dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor. Panggilan itu segera tersambung. Chen, apa yang bisa kulakukan untukmu? Suara Cui Fengjiu terdengar. Ingin membasmi Black Tiger Hall sepenuhnya. Chen Xuan langsung ke intinya.
Di ujung telepon yang lain, Cui Fengjiu terkejut, mengangguk sambil berkata, tentu saja. Hanya saja, aku akan membantumu. 3 kata sederhana, yang membuat Cui Fengjiu langsung waspada. Kekuatan keseluruhan klub Feng Huo masih agak kalah dibandingkan dengan Aula Harimau Hitam, terutama keempat berlian, milik Kei Heiyu. Masing-masing dari mereka merupakan pakar tingkat atas, yang merupakan kekhawatiran terbesar Cui Fengjiu. Namun, jika seorang master seperti Chen Xuan bersedia membantu, maka peluang mereka untuk melenyapkan Black Tiger Hall akan meningkat secara signifikan. Tanpa menunda lagi, Cui Fengjiu segera berteriak keluar, gagak, kumpulkan semua orang segera. Kembali ke gedung yang belum selesai, saat Chen Xuan menelepon, Kai Guangwei sudah ketakutan. Siapa yang kamu panggil? Cui Fengjiu. Apa? Kai Guangwei benar-benar tercengang. Dia mengira Chen Xuan hanya omong kosong saat mengatakan akan membuat Black Tiger Hall menghilang dari kota Huai, tetapi sekarang tampaknya dia serius. Tiba-tiba, Kai Guangwei memikirkan sesuatu, Kaulah yang menyelamatkan Cui Fengjiu. Itu benar. Tapi itu tak berarti lagi bagimu, orang yang sudah mati. Dengan ayunan lengannya, tongkat itu turun, dan nasib Kai Guangwei sama seperti Hei San, mati di tempat. Kirim seseorang ke Taman Jinju untuk mengurus semuanya, dan bertemu di Zijing KTV dalam 20 menit. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Cui Fengjiu, Chen Xuan menutup telepon. Saat tatapan Chen Xuan kembali tertuju pada Xiaoyu, perasaan bersalah yang kuat segera menyelimutinya. Xiaoyu masih belum sadarkan diri saat itu, dan luka-luka di leher dan wajahnya sangat menyedihkan. Pagi itu Chen Xuan baru saja mengatakan pada Xiaoyu bahwa dia sekarang sangat berkuasa, dan kalau ada yang berani mengganggunya, dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun kini, Xiaoyu yang tak bersalah telah terseret ke dalam konflik ini dan tersiksa karena dendamnya sendiri. Hal ini membuat Chen Xuan merasa sangat bersalah. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun yang menindas Xiaoyu lolos. 20 menit kemudian, Chen Xuan telah tiba di Zijing KTV, sementara Xiaoyu telah dikirim ke Susuzen dalam perjalanan. Zijing KTV adalah salah satu yang terbesar di kota Huai, dan pada saat yang sama, juga merupakan kantor pusat Feng Huo Club. Pada saat ini, alun-alun di depan pintu Zijing KTV sudah dipenuhi ratusan anggota Feng Huo Club. Chen. Begitu melihat Chen Xuan tiba, Cui Fengjiu bergegas bersama orang-orangnya untuk menyambutnya. Apakah kamu sudah menemukan di mana Kei Heiyu sekarang? Tanya Chen Xuan langsung. Kami sudah memastikannya. Kei Heiyu sekarang ada di Tiger King Night Club. Tapi itu markas Black Tiger Hall. Di dalam sana ada setidaknya 100 orang, lengkap dengan banyak senjata api. Cui Fengjiu mulai khawatir, Tuan. Chen, mungkin kita harus memilih waktu lain untuk balas dendam tidak menunggu semalaman. Malam ini, aku akan membuat Aula Harimau Hitam lenyap sepenuhnya dari kota Huai, seru Chen Xuan dengan tegas. Cui Fengjiu tercengang. Dia pikir dirinya berat hati karena telah membunuh sebagai seorang tokoh di dunia persilatan, tetapi niat membunuh yang terpancar dari laki-laki di depannya sungguh menakutkan bahkan baginya. Penasaran, Cui Fengjiu bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan Kei Heiyu hingga membuat tuan ini marah. Chen, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani bertanya. Baiklah kalau begitu, semuanya akan seperti tuan. Chen mengarahkan. Apa yang Anda butuhkan dari kami? Setengah jam kemudian, di Tiger King Night Club. Langit telah berubah gelap, dan klub malam Tiger King baru saja bersiap untuk buka kembali. Di pintu masuk klub, beberapa petugas keamanan Black Tiger Hall baru saja mengambil posisi mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan menyambar ke arah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Para penjaga tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Mereka melihat di hadapan mereka, ratusan mobil menyerbu ke arah mereka bagaikan binatang buas, mengepung pintu masuk besar klub itu. Pintu mobil terbuka, dan ratusan anggota klub Feng Huo yang membawa tongkat muncul, berhamburan menuju pintu masuk dalam gelombang besar. Ini klub Feng Huo, cepat, beritahu saudaraku. Tepat saat penjaga melaporkan situasi di pintu masuk, walkie-talkie di tangan mereka direnggut dan dihancurkan berkeping-keping. Klub Feng Huo sedang mengurus bisnis, yang lain minggir. Para penjaga dengan cepat dijatuhkan, dan setelah itu, ratusan anggota klub Feng Huo membanjiri klub malam Tiger King bagaikan gelombang pasang. Para anggota Black Tiger Hall yang ada di dalam klub terkejut dengan pemandangan ini, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah kandang Black Tiger Hall, di mana jumlah orang dan senjata yang tersedia menguntungkan mereka. Tak lama kemudian, Black Tiger Hall mengumpulkan orang-orangnya, dan kedua belah pihak memulai perkelahian sengit di aula utama. Cui Fengjiu, berdiri di atas meja dengan penuh semangat, mengumumkan, Kei Heiyu ada di lantai paling atas, siapapun yang mengambil kepalanya, aku, Cui Fengjiu, akan menghadiahinya 1 miliar. Mendengar ini, para anggota klub Feng Huo langsung menjadi ganas seolah-olah mereka disuntik dengan adrenalin, dipenuhi dengan niat membunuh.
Serang ke lantai atas, bunuh Kei Heihu. Bab 69. Jatuh ke dalam perangkap. Saat ini, di atas klub malam Tiger King. Di aula, anggota Black Tiger Hall sudah dalam keadaan kacau. Meskipun berada di benteng mereka, di mana mereka memiliki banyak keuntungan, mereka memahami Cui Fengjiu dengan sangat baik. Dia tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Sekarang setelah dia tiba-tiba melancarkan serangan dahsyat ke markas mereka, mungkin ada beberapa strategi yang dipikirkan matang-matang. Saudaraku, Klub Feng Huo telah mengirim ratusan orang kali ini. Mereka telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Ratusan orang bertekad untuk memenangkan ini. Laporan lain masuk. Saudaraku, Cui Fengjiu ada di bawah sana berteriak bahwa siapapun yang bisa membawakan kepalamu kepadanya akan diberi hadiah 1 miliar. 1 miliar. Semua orang di aula itu tercengang. Meskipun mereka semua adalah elit Black Tiger Hall, 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil bahkan bagi mereka. Mendengar ini, ekspresi Kei Heihu berubah tak terduga. Dia mengira setelah pembalasan mereka sebelumnya, kemarahan Cui Fengjiu mungkin akan sedikit mereda, tetapi dia tampak lebih ganas dari sebelumnya. Kemarahan wanita ini sungguh luar biasa. Sejujurnya, Kei Heihu tidak terlalu khawatir dengan peluang Cui Fengjiu untuk naik ke atas, tetapi dia takut akan hal yang tidak terduga. Yang paling membuat Kei Heihu khawatir adalah kemungkinan adanya mata-mata untuk Cui Fengjiu di aula itu. Lagi pula, 1 miliar dapat menggoda banyak orang untuk menjadi pengkhianat. Saudaraku, demi keselamatan, sebaiknya kami mengantarmu keluar dari sini dulu. Pembicaranya adalah seorang pria berbadan besar yang berdiri di samping Kei Heihu, seperti gunung. Pria ini dikenal sebagai Hong Gang, pemimpin 4 King Kong Kei Heihu. Kei Heihu mengangguk, ayo pergi. Kemudian, di bawah pengawalan 4 Raja Kong dan lebih dari selusin pengawal, Kei Heihu langsung menggunakan tangga darurat untuk turun ke pintu belakang klub malam. Tempat itu sangat terpencil, terletak di gang terpencil yang tidak diketahui masyarakat umum. Akan tetapi, saat Kei Heihu hendak masuk ke dalam mobil dan pergi, suara derit 2 rem mendadak terdengar, pintu masuk dan keluar gang terhalang oleh 2 SUV. Sialan, kita tertipu. Kei Heihu segera menyadarinya. Perasaannya benar, ini memang jebakan yang dibuat oleh Chen Xuan. Serangan mencolok klub Feng Huo terhadap klub malam Tiger King hanyalah tipuan belaka. Tawaran Cui Fengjiu sebesar 1 miliar untuk mengambil kepala Kei Heihu hanyalah sebuah langkah untuk menekannya. Semua ini dilakukan untuk memaksa Kei Heihu keluar dari pintu belakang dan membujuknya keluar dari tempat berlindungnya yang aman. Bang 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 bang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya berhamburan masuk, para pengawal di luar mobil bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dada mereka meledak dengan awan kabut darah, jatuh ke dalam genangan darah. Orang-orang bersenjata klub Feng Huo di kedua ujung gang mulai mendekati mobil Kei Heihu. Namun, sebelum mereka bisa menghubunginya, ratatatat, terdengar suara tembakan senapan semi-otomatis, dan 5 atau 6 anggota klub Feng Huo terjatuh ke tanah. Sialan, mereka pikir mereka bisa menghentikan saudaraku dengan beberapa orang ini, seolah-olah 4 Raja Kong adalah vegetarian. Seorang pria pendek memegang AK menunjukkan kegilaan dan keganasan di matanya. Ini adalah yang kedua dari 4 King Kong, Big Cannon. Keempat King Kong ini tidak hanya terampil, tetapi sebelum bergabung dengan Kei Heihu, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun sebagai tentara bayaran, bahkan lebih kuat dari pasukan khusus pada umumnya. Meskipun mereka hanya berempat, paling tidak mereka dapat menandingi kekuatan bertarung 100 orang. Tanpa sepatah kata pun, Big Cannon mengangkat aknya dan melepaskan tembakan beruntun. Bang 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 bang. Keahlian menembak Big Cannon sangat akurat, mengenai sasaran dengan tepat, membuat anggota klub Feng Huo tumbang satu demi satu. Yang lainnya begitu ketakutan sehingga mereka segera bersembunyi di belakang kendaraan, tidak berani memperlihatkan wajah mereka sedetik pun. Tepat saat Big Cannon hendak menembak lagi. Meletakkan. Seberkas cahaya kemasan melintas, dan semburan darah menyembur dari dada Big Cannon, lalu ia terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah mengerti bagaimana dia dibunuh. Kita punya petarung yang terampil. Hong Gang menyadari sesuatu. Kita tidak bisa tinggal di sini, lewati saja. Saudara ketiga, Water Buffalo, menginjak pedal gas, dan mobilnya langsung melaju ke arah SUV yang menghalangi jalan. Ledakan. Mobil SUV itu terbentur sangat keras hingga miring dan melemparkan anggota klub Feng Huo yang bersembunyi di belakangnya ke udara. Tepat ketika kerbau air hendak menyerang dengan ganas untuk kedua kalinya, pada saat itu. Dengan desiran keras, sesosok tubuh melompat dari lantai 2 gedung di dekatnya dan menghancurkan kaca depan dengan satu tendangan. Leher kerbau air patah di tempat, dan mobilnya pun berhenti menghantam SUV tersebut. Sial, siapa orang ini? Salah satu Fajra meraung. Ekspresi Chen Xuan dingin, orang yang ada di sini untuk mengambil nyawa kalian. Setelah berkata demikian, Chen Xuan melayangkan pukulan, menyerang ke arah Fajra itu. Saudara harimau, keluar dari sini.
Saat Chen Xuan bertarung dengan Fajra itu, Hong Gang bergegas mengeluarkan Kei Heihu dari mobil, dengan maksud untuk kembali ke klub malam Tiger King. Namun sebelum mereka sempat mencapai pintu, niat membunuh yang kuat muncul dari belakang. Bang! Sebuah pintu mobil yang berat menghantam Kei Heihu, menjatuhkannya ke tanah. Hong Gang menoleh, hanya melihat Chen Xuan mendekat, sementara Fajra telah menjadi mayat, kepalanya menjulur keluar mobil. Hong Gang terkejut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia telah membunuh 3 rekannya. Kekuatan pria di hadapannya benar-benar mengerikan. Namun kekuatan Hong Gang juga luar biasa, dan di antara 4 Fajra, dialah satu-satunya seniman bela diri. Sambil meraung, Hong Gang langsung menyerang Chen Xuan. Ia bergerak bagaikan seekor harimau. Pukulannya menghasilkan hembusan angin. Dengan satu pukulan saja, ia bahkan dapat membuat penyok pada bodi mobil. Harus dikatakan bahwa Hong Gang memang kuat, lebih dari sekadar tandingan 20 atau 30 petarung papan atas. Sayangnya, dia menghadapi Chen Xuan. Setelah lebih dari selusin gerakan, Chen Xuan hanya menunjuk titik nyeri di bawah tulang rusuk Hong Gang dengan jarinya. Tak ada kemegahan dalam gerakannya, tetapi sangat mematikan, sebab Chen Xuan telah mengenai tepat titik akupuntur mematikan Hong Gang. Merayu. Dengan jeritan pendek, Hong Gang terjatuh dengan mata terbelalak, tidak dapat menutupnya bahkan saat meninggal. Kei Heihu sudah ketakutan setengah mati saat ini. Bahkan 4 Fajra, yang disewanya dengan biaya besar, semuanya tumbang. Di mana Cui Fengjiu menemukan monster seperti itu? Tepat saat Kei Heihu hendak merangkak menuju pintu belakang, Chen Xuan menginjak betisnya. Retakan. Tulang betisnya patah dengan keras, dan Kei Heihu menjerit kesakitan. Saudaraku, ampuni aku. Aku bisa memberimu uang, berapapun yang Cui Fengjiu bayarkan padamu, aku akan menggandakannya. Tidak, 5 kali lebih banyak. Chen Xuan tanpa ekspresi, kamu dan Kei Guangwei benar-benar saudara, bahkan memohon belas kasihan dengan cara yang sama. Kei Heihu merasa seolah-olah tersambar petir, tiba-tiba memahami segalanya, kamu Chen Xuan. Mulut Chen Xuan melengkung ke atas, tatapannya dingin, benar, akulah Chen Xuan yang putrinya kau culik, yang kau paksa mengambil pisau jagal. Bab 70. Kemarahan Naga Sejati. Kei Heihu bingung. Dia mengira kejadian hari ini ada hubungannya dengan klub Feng Huo, tetapi tak disangka, ternyata hanya karena menantu keluarga Han, seorang gadis kecil. Itu salah paham. Semua ini hanya kesalahpahaman. Wajah Kei Heihu dipenuhi kepahitan. Kalau dia tahu bahwa menolong adiknya dengan seenaknya akan mendatangkan malapetaka yang mematikan bagi dirinya, dia tidak akan pernah mengambil keputusan itu. Salah paham. Sebaiknya kau turun dan mengatakan hal itu pada saudaramu tersayang. Sambil berbicara, Chen Xuan mengayunkan tongkat di tangannya, mengarahkannya ke kepala Kei Heihu untuk menghancurkannya. Tepat saat itu, ratatatata, terdengar suara tembakan, dan puluhan anak buah Black Tiger Hall menyerbu dari kedua sisi gang. Saat terjebak di dalam mobil sebelumnya, Kei Heihu telah meminta bantuan, dan sekarang bala bantuan akhirnya tiba. Cepat dan bebaskan saudara Hu, atau kami tidak akan sopan. Saat melihat pendatang baru itu, wajah Kei Heihu juga menampakkan ekspresi puas. Chen, menurutku lebih baik kau menyerah secepatnya, kalau tidak. Bang! Sebelum Kei Heihu dapat menyelesaikan kalimatnya, tongkat Chen Xuan telah jatuh tanpa ampun. Seketika, kepala Kei Heihu retak dan membunuhnya di tempat. Darah merah mengalir di dahinya dan masuk ke matanya yang terbuka lebar karena ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia, bos besar Black Tiger Hall, yang telah berkelana di dunia bawah selama lebih dari 30 tahun, akan menemui ajal yang begitu mengenaskan di tangan menantu keluarga Han yang tidak dikenal. Orang-orang bersenjata dari Black Tiger Hall juga tercengang, mereka tidak menyangka bahwa dengan puluhan orang mereka telah tiba, pihak lawan masih berani membunuh. Sialan, kurasa kau sedang mencari. Antek utama mengangkat senjatanya untuk menarik pelatuk. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan kata kematian, seberkas cahaya keemasan menyambar, dan jarum bunga persik menembus dahinya, darah menyembur keluar dari lubang peluru. Anak buahnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Melihat hal itu, para pengikutnya yang lain langsung lumpuh ketakutan di tempat, tidak berani berbuat apa-apa lagi. Ekspresi Chen Xuan dingin, 4 Raja Kong telah mati, dan Kei Heihu telah dieksekusi. Jika ada orang lain yang ingin bergabung dengan mereka, saya bersedia mengantar mereka pergi. Orang-orang di Black Tiger Hall benar-benar terkejut, pria ini saja telah mengalahkan 4 King Kong. Dan ada kilatan emas aneh beberapa saat sebelumnya. Jelaslah bahwa pria ini bukanlah seseorang yang mampu mereka hadapi. Gemerincing, gemerincing. Senjata yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah saat semua anggota Black Tiger Hall berlutut. Kakak, ampuni nyawa kami menyerah. Adegan ini disaksikan oleh Cui Fengjiu dan anak buahnya saat mereka tiba, membuat mereka sangat tercengang.
Mayat Kai Heiyu dan 4 Raja Kong tergeletak di tanah, sementara puluhan anggota Black Tiger Hall berlutut di tempat. Dan di hadapan mereka, Chen Xuan berdiri megah, bagai dewa pembantai. Cui Fengjiu dan Crow keduanya tersentak, merasa beruntung dalam hati mereka karena mereka bukanlah musuh pria di hadapan mereka ini. Jika tidak, situasinya akan benar-benar tanpa harapan. Sisanya terserah padamu, aku harus pergi sekarang. Setelah berkata demikian, Chen Xuan langsung pergi. Pada saat itu, sebuah puisi terlintas di benak Cui Fengjiu. Dalam jarak 10 langkah, 1 orang terbunuh, 1000 mil tanpa jejak tertinggal. Setelah perbuatan itu, bersihkan debu, yang menutupi tubuh dan nama. Pernyataan ini cocok dengan Tuan Chen tepat sekali. Malam itu juga, seluruh dunia bawah kota Huai bersiap untuk perombakan besar-besaran. Seluruh wilayah Black Tiger Hall diambil alih oleh Feng Huo Club, dan banyak anggota Black Tiger yang tewas atau melarikan diri. Dalam semalam, struktur kota Huai dengan 1 burung phoenix dan 1 harimau-nya hancur total. Seperti yang dikatakan Chen Xuan sebelumnya, setelah malam ini, tidak akan ada lagi aula harimau hitam di kota Huai. Pada tengah malam, Guan Hong menerima berita terkait dari bawahannya. Dan bersama berita itu, muncullah sebuah rahasia. Maksudnya, selama seluruh kejadian itu, ada 1 orang yang memainkan peran kunci. Orang ini disebut sebagai Ten Chen. Awalnya, tanpa banyak informasi lainnya, Guan Hong dan orang-orangnya tidak dapat memastikan identitas pasti dari tuan ini. Chen, tetapi entah mengapa, saat mendengar berita itu, orang pertama yang terlintas di benak Guan Hong adalah pria bernama Chen Xuan yang baru saja ditemuinya hari itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, Guan Hong merasa ngeri. 2 minggu lalu, Kai Guangwei, saudara laki-laki pemimpin Black Tiger Hall, Kai Heiyu, memiliki konflik dengan Ten Chen dan juga tersangka utama dalam penculikan putri Chen Xuan. Kini, Kai Guangwei hilang, Kai Heiyu terbunuh, dan Black Tiger Hall musnah. Sebuah pikiran mengejutkan langsung muncul di benak Guan Hong. Meski sudah tengah malam, Guan Hong segera menghubungi nomor Zheng Nianyao. Zheng Nianyao sama terkejutnya setelah mendengar laporan Guan Hong. Butuh beberapa saat bagi Zheng Nianyao untuk pulih dari keterkejutannya, karena ini urusan dunia persilatan, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Mengenai hal ini Tuan Chen, rumor lebih baik tidak disebarkan tanpa dasar. Guan Hong memahami maksud Zheng Nianyao dengan sempurna. Baiklah, Tetua Zheng, saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menutup telepon, Zheng Nianyao masih tetap dalam keadaan terkejut dan tidak percaya. Kakek, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Zheng Kingsui yang sedang menonton TV di ruang tamu mendengar suara itu dan menghampiri. Zheng Nianyao menarik napas dalam-dalam dan berseru, naga sejati telah terprovokasi. Setelah berurusan dengan Black Tiger Hall, Chen Xuan kembali ke gang lama. Baru saja, berkat penghiburan Su Suzhen, Little Rain sudah jauh lebih tenang dan tertidur pulas. Namun, karena sebelumnya dia masih takut, kadang-kadang dia merasa takut dalam tidurnya, menangis dan berbicara dalam mimpinya. Ayah, aku takut. Melihat Little Rain merintih dan gemetar di tempat tidur dari waktu ke waktu, hati Chen Xuan terasa seperti ditusuk jarum. Semua gara-gara dirinya sendirilah si kecil Rain harus menanggung siksaan ini. Chen Xuan, kau benar-benar pecundang. Kamu sama sekali tidak cocok menjadi seorang ayah. Chen Xuan mengutuk dirinya sendiri dalam hatinya, air mata tanpa sadar mengalir. Kemudian, Chen Xuan memikirkan sesuatu, mengaktifkan ki sejatinya, dan dengan lembut meletakkan tangannya di punggung Little Rain untuk menenangkannya. Jangan takut, Rain kecil, ayah ada di sini, dan tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Ki sejati yang hangat mengalir ke tubuh Little Rain melalui telapak tangannya, menenangkan sarafnya yang ketakutan. Tak lama kemudian, Little Rain pun benar-benar rileks dan tidur dengan nyenyak, tidak lagi gemetar dan menangis. Baru saat itulah Chen Xuan menghela napas lega, melangkah keluar dari kamar tidur, dan dengan lembut menutup pintu kamar tidur. Setelah itu, Chen Xuan mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Han Jingting. Panggilan itu dijawab segera setelah dering tunggal. Bagaimana sekarang? Suara Han Jingting bergetar karena cemas. Chen Xuan berbicara dengan lembut, jangan khawatir, Little Rain baik-baik saja sekarang. Helaan napas lega terdengar melalui telepon, diikuti suara Han Jingting menangis. Setelah beberapa saat, Han Jingting menenangkan diri, kalian di mana? Aku akan ke sana sekarang. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.